Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita coba mendiskusikan tentang visi Indonesia di 2045 berkaitan dengan Smart ASN. Kita berlima mungkin sudah punya topik masing-masing untuk menjelaskan tentang visi Indonesia 2045 itu. Dari kita lanjut saja ya, dari Pak Taya mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Silakan. Pak Ishak. Baik, terima kasih Pak Ishak untuk ASN unggul Indonesia Emas di 2045. Salah satu dilihat adalah bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini juga terus pesat, sehingga misalnya dengan adanya teknologi yang maju dapat digunakan juga di kalangan aparatur sipil negara. Khususnya bagi kita sebagai ASN yang bertugas di lingkup universitas, khususnya di Universitas Saluoleo, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diwajibkan atau harus bisa melek akan teknologi yang digunakan. Seperti misalnya penggunaan bahan pembelajaran untuk yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Karena sejauh ini yang akan diajarkan kepada mahasiswa adalah ada misalnya muncul rencana pembelajaran semester yang berbasis project dan studi kasus. Untuk misalnya rencana pembelajaran yang based project ini biasanya melibatkan dua model pembelajaran biasanya. Yang pertama adalah metode pembelajaran dengan kolaboratif, kemudian metode pembelajaran kooperatif. Sehingga misalnya dengan penggabungan dua model pembelajaran ini, luring dan daring itu mahasiswa diharapkan bisa mampu minimal menggunakan teknologi yang ada untuk bisa menyelesaikan tugas mereka dan bisa memahami materi nantinya yang akan diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Ada beberapa bagian misalnya untuk mata kuliah, sehingga misalnya dengan adanya perkembangan teknologi ini mahasiswa dengan mudah untuk bisa mengakses materi-materi yang ada, dengan catatan bahwa portal atau website yang akan nanti digunakan ada indikator yang ditentukan, sehingga misalnya dapat melihat mahasiswa ini untuk indikator persentase soal misalnya beberapa materi yang bisa diakses dan apa saja misalnya yang telah diakses dan tugasnya apa yang diselesaikan. Penerapan tadi metode pembelajaran based project itu bisa dilakukan atau indikatornya dapat dengan mudah mahasiswa menilai diri sendiri. Kemudian tetapi dengan mengacu pada indikator yang ada, sehingga ke depan dosen itu sisa mengarahkan dan bisa membimbing mereka untuk menyelesaikan proyek mereka dan nanti hasilnya akan kelihatan. Dari saya, sekian saya kembalikan ke moderator. Pak Ishak, silakan. Terima kasih Pak Taya. Pak Taya tadi menjelaskan tentang pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang, dan itu juga merupakan salah satu fondasi dasar untuk mencapai Indonesia Emas atau Indonesia Unggul tahun 2045. Baik, kita lanjut kepada Pak Felix, bisa menjelaskan tentang IT dan penggunaan bahasa asing, karena itu juga merupakan salah satu poin dasar juga untuk mencapai Indonesia Unggul tahun 2045. Silakan Pak Felix. Baik, terima kasih Pak Pak Ishak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini mungkin saya akan sedikit menyinggung mengenai IT dan bahasa asing. Jadi seperti yang kita ketahui, kita sebagai dosen juga tidak harus mampu atau mengerti dalam menggunakan peralatan teknologi informasi. Jadi kita tidak boleh kalah dengan mahasiswa kita yang mungkin setiap harinya mereka lebih fasih menggunakan gadget. Mereka membuka Instagram, mereka membuka Twitter, mereka membuka YouTube dan segala macamnya. Dan kita pun dapat mendapatkan informasi atau mungkin tambahan-tambahan pengetahuan baru melalui media-media sosial tersebut. Namun yang harus kita sadari dalam penggunaan teknologi tersebut,
di mana pembatasan antara ruang dan waktu itu sudah tidak ada. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah penggunaan dari teknologi-teknologi tersebut, yang dimana bagi kita sebagai dosen harus menjadi hal positif, bukan menjadi hal yang negatif. Oke, salah satunya mungkin dari Bapak Ibu bisa membuat sebuah blog yang di dalamnya itu bisa berisi tentang materi-materi perkuliahan yang Bapak dan Ibu ajarkan. Nah, mungkin yang biasanya menggunakan bahasa Indonesia sekarang agak naik tingkat lagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi di situ kita bisa tahu bahasa-bahasa asing itu yang tadi awalnya kita hanya bisa saya makan apel, mungkin saya bisa ditambahkan lagi saya makan apel 5, saya makan apel 5 rasanya A, B, C, D, E gitu. Nah, di situ kita dirubah menjadi bahasa Inggris. Nah, hal ini adalah tuntutan bagi kita sebagai seorang ASN, di mana kita diwajibkan memiliki kemahiran bahasa dan juga mengerti IT atau literasi digital. Nah, dalam pembelajarannya sendiri, hal-hal tersebut itu digunakan untuk mengasah keterampilan berbicara, mengembangkan kemampuan menulis, dan juga mempersingkat waktu serta memudahkan pembelajaran. Untuk memaksimalkan penggunaan bahasa asing agar kita juga meningkat dalam kemampuan menggunakan teknologi adalah membiasakan diri menggunakan bahasa asing tersebut agar kita semakin fasih. Lalu mungkin kita bisa ikut les, karena untuk les bahasa asing atau bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lain itu kan pasti kita akan ada reading, ada listening, ada speaking begitu. Nah, juga ada writing. Terima kasih. Ya. Mungkin makasih, itu Pak. saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ishak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima Ya, kasih. Pak Felix atas pemaparannya tentang IT dan bahasa asing yang saya tangkap dari Pak Felix bahwa perkembangan dunia ini sangat cepat. Jadi mau tidak mau kita harus merespon juga dengan cepat. Kalau misalnya kita tidak merespon dengan cepat, kita akan ketinggalan zaman. Apalagi kita sebagai orang pendidik mau tidak mau atau hal yang wajar kalau kita belajar tentang literasi digital maupun penggunaan bahasa asing untuk memudahkan kita mengakses jurnal-jurnal internasional, mengakses buku-buku internasional, supaya wawasan kita khususnya buat anak mahasiswa itu bisa lebih baik. Mungkin itu yang saya tangkap dari poin IT dan bahasa asing dari penjelasan Pak Felix. Selanjutnya saya lempar untuk Ibu Latifah untuk menjelaskan berikutnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin berikutnya untuk menuju Indonesia Emas 45 menurut kami bahwa kita perlu untuk mempersiapkan jiwa kewirausahaan, karena mempersiapkan diri dengan jiwa kewirausahaan khususnya sebagai dosen, bagaimana kita di ruangan kelas tidak hanya menyampaikan materi namun juga menunjukkan ke mahasiswa realiti saat ini terkait dengan lapangan kerja. Oleh sebab itu pentingnya meningkatkan skill dan baiknya dalam pembelajaran juga diberikan contoh kasus dan penerapan ilmu yang diperoleh untuk lapangan kerja. Contohnya materi pembelajaran misalnya seperti di perikanan, yakni budidaya ikan. Bagaimana nanti dosennya bukan hanya mengajarkan tentang penyakit, makanan, tetapi bagaimana langsung penerapan, misalnya step-step ikan itu mulai dari awal, mulai dari pembenihan misalnya, pembesaran, kemudian langsung ke sistem pemasaran. Jadi bukan cuma dalam konteks materi khusus ke biologi ikan, tetapi juga sampai kita sebagai seorang dosen juga mengajarkan hingga ke sistem pemasaran. Bahkan lebih baiknya juga kita mengajarkan bagaimana ikan tersebut bisa diolah sebelum dipasarkan, sehingga kan nanti nilai jualnya akan semakin meningkat. Jadi ketika nanti
mereka telah berhasil membudidayakan ikan, itu nanti bisa juga mereka olah sendiri, kemudian dipasarkan sendiri. Itu kan akan memberikan nilai income yang lebih besar. Tentunya juga modal dia untuk mempersiapkan dirinya bagaimana menuju Indonesia maju ke 2045. Sekian mungkin dari saya, Pak Ishak. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu Latifah. Yang saya tangkap bahwa kewirausahaan itu juga penting untuk untuk mencapai target Indonesia unggul di 2045. Terima kasih Bu Latifah atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wode untuk menjelaskan poin berikutnya, salah satu pilar untuk mencapai Indonesia unggul 2045, yaitu tentang generasi unggul. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sekaligus juga membungkus dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taya, Pak Felix dan juga Bu Latifah ya. Dari semuanya pastinya ini di Smart ASN, untuk ASN unggul itu kita bakal membahas generasi unggulnya kan, di mana mereka generasi unggul ini adalah generasi emas unggulan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagai jembatan Indonesia itu bakal menuju Indonesia emas di tahun nanti di 2045. Amin, semoga. Dan untuk menuju ke sana ini generasi unggul ini pastinya mereka itu harus bisa dalam pemanfaatan teknologi dan menghadapi Indonesia emas nantinya. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana untuk ASN ini bisa memperbaiki potensinya, kinerjanya, karena memang ketika kita mau mewujudkan generasi unggul, apalagi untuk Smart ASN ya, kita harus menargetkan dulu bagaimana sumber daya manusianya itu hingga sistem birokrasi penunjang penunjang roda ekonomi bangsa bisa dimulai ditata, terutama untuk aparatur sipil negaranya bisa dimulai dengan mutu serta daya saing tingginya juga harus sudah mulai dipersiapkan. Mungkin dari tadi ya kalau misalnya Pak Felix bahas bahwa sebagai dosen juga kita harus menguasai yang namanya bahasa asing. Mungkin untuk bahasa asing ini selain kita mungkin mengikuti kursus, ya bisa kita terapkan untuk di dalam ruang kelas. Jadi kalau saya pribadi tuh kalau misalnya di dalam ruang kelas, saya ke mahasiswa, saya ucapkan ke mereka satu kata pun bahasa asing yang kalian tahu, atau bahasa Inggris, ucapkan. Jika saya bertanya mungkin ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris, coba dijawab dengan bahasa Inggris sebisanya. Karena seperti pepatah bilang, kita bisa karena biasa. Jadi kita bisa manfaatkan hal tersebut dengan kebiasaan, jadi bisa membuat orang terbiasa. Dan kemudian mungkin dalam proses belajar mengajar, kita bisa memanfaatkan teknologi ya dalam kelas, pakai ini laptop atau mungkin smartphone dan juga InFocus. Jadi kalau misalnya kita belajar itu bisa memberikan materi yang bisa menyenangkan juga untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa ini mereka tidak merasa bosan di kelas karena mereka ini adalah generasi unggul yang nantinya bisa menjadi penerus untuk menghadapi Indonesia emas nantinya di tahun 2045. Kalau dari saya itu Pak. Bagaimana kalau yang lainnya? Setuju dan kita lanjut diskusinya. Bila Oke. Baik, Ibu Nila, terima kasih atas penjelasannya tentang generasi unggul. Saya dari poin-poin yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, dari perkembangan dari pemanfaatan teknologi, kemudian literasi digital dan bahasa asing, kemudian kewirausahaan dan generasi unggul, saya kira itu merupakan cakupan atau varian dari hal-hal untuk mencapai Indonesia unggul tahun 2045. Karena singkat katanya, kalau misalnya kita tidak melakukan apa yang saya jelaskan tadi, itu mungkin agak kawan-kawan, saya tambahkan sedikit
Kalau menurut saya, pilar untuk Indonesia unggul tahun 2045 itu adalah pemerataan pembangunan. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan, apalagi dengan sistem desentralisasi sekarang, kemudian dan pembangunan lebih memusat ke Jawa dibandingkan dengan Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Coba bayangkan kawan-kawan, kalau misalnya masih ada yang namanya ketimpangan pembangunan di bagian timur Indonesia, atau katakan di Sulawesi lah, itu kira-kira bisa nggak itu kita mencapai Indonesia unggul 2045 itu? Dari misalnya pembangunan jaringan internet misalnya, Indonesia Timur akan susah kita, apalagi perkembangan teknologi ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dibutuhkan, semakin hari semakin orang mau tidak mau memang harus pindah kebiasaan, beradaptasi kebiasaan itu. Jadi kalau misalnya pembangunan jaringan internet aja kita tidak cukup maksimal, ini akan merupakan sebuah kendala besar. Apalagi kalau misalnya sekarang kalau kita lihat jaringan internet sampai di desa-desa itu sangat susah diakses. Bagaimana misalnya masyarakat pedesaan bisa mempromosikan hasil-hasil pertanian mereka, hasil-hasil UMKM mereka. Kalau misalnya jaringan internet tidak ada, kemudian ditambah dengan melek internet, ini terjadi di mana-mana. Ini merupakan sebuah apa ya? Saya katakan sebuah mata pisau ya. Karena di satu sisi visinya kita itu luar biasa unggul 2045, tapi ternyata kemampuan kita untuk mencapai itu belum terlaksana dengan baik. Bahkan saya katakan bahwa struktur negara pun itu sampai sekarang belum memikirkan untuk itu, karena sekarang kalau kawan-kawan lihat perkembangan teknologi itu sangat masif. Kita bicara masalah sekarang dunia udah metaverse malah sekarang. Kita metaverse bagaimana? Buka Facebook aja untuk memasarkan UMKM masyarakat kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya jaringan internet lalos. Jangan bisa kota Kendari aja sampai sekarang jaringan internet susah kita. Tempat-tempat publik. Ini hal yang sederhana tapi merupakan salah satu pilar juga untuk mencapai Indonesia unggul 2045. Ya, saya kira itu penjelasan singkat saya untuk menambahkan poin-poin yang kawan-kawan sampaikan tadi. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Apakah diskusi kita mau mungkin terkait ini ada permasalahan tadi, nanti akan kita menemukan solusi tawaran terkait dengan perkembangan teknologi, khususnya misalnya akses internet yang ada di Indonesia, termasuk misalnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya pemerintah itu sejauh ini yang kita lihat di sejumlah pedesaan memang ada proyek untuk setiap kecamatan itu punya jaringan internet yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sayangnya dalam proses pemberian jaringan internet itu tidak didukung dengan pelatihan SDM-nya. Di Sulawesi Tenggara itu ada 2 daerah yang masih ada titik blank spot, yaitu Kabupaten Bompana dan beberapa daerah di Kabupaten Konawe Utara. Sempurna. Sehingga memang untuk melek akan ini penggunaan teknologi juga salah satu faktor adalah persoalan infrastruktur jaringan internet. Di sisi lain adalah masih ada titik blank spot. Dan saya kira mudah-mudahan misalnya oleh pemerintah akan mendengar ini supaya misalnya daerah-daerah yang masih masuk titik blank spot itu dapat segera untuk dibangun, segera untuk dilaksanakan, sehingga misalnya tidak ada lagi masyarakat maupun yang pengguna internet itu tidak lagi menerima jaringan internet, khususnya misalnya bagi sejumlah provider baik itu swasta maupun punya plat merah. Kemudian misalnya yang menjadi catatan besar adalah persoalan literasi digital pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ini akan menjadi salah satu
yang harus dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus untuk peningkatan literasi digital mereka, karena yang pertama adalah misalnya mereka belum melek akan teknologi, sehingga butuh pendampingan. Meskipun misalnya sejauh ini pemerintah telah melaksanakan dengan melalui program misalnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang punya program terkait dengan Talent Hub, kemudian ada namanya program pemerintah terkait dengan literasi digital yang melibatkan beberapa komunitas yang ada. Itu juga saya kira misalnya memang cara-cara pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat kalangan bawah ke bawah misalnya, dan misalnya ada beberapa jangkauan lain selain misalnya masyarakat kalangan bawah. Saya kira itu untuk solusi dari tawaran dari saya. Silakan saya kembali lagi ke moderator untuk bisa ada. Mungkin bisa ditambahi ini Pak Taya, daripada kita terlalu melebar sampai ke Sulawesi Tenggara, karena di daerah kita itu kan masih di dalam universitas. Alangkah lebih baiknya kalau di universitas sendiri itu diperbaiki juga, entah di seluruh fakultas ataupun ya minimal ada wifi, terus ada ruang-ruang publik terbuka yang diperbaiki begitu. Toh kita ngajar juga kita harus pakai wifi. Hybrid tanpa wifi bagaimana? Jaringan seluler juga susah masuk di tempat kita, kan begitu. Mungkin itu sih Pak Taya. Baik. Setuju sekali sih dengan penyampaian Pak Felix. Sedikit menambahkan Pak Taya, ketika nanti jaringan kita misalnya di lingkup fakultas universitas begitu baik, tentu itu akan mensupport baik itu untuk peningkatan teknologi gitu ya, untuk mencari literatur misalnya, untuk pembelajaran bahasa dan pembelajaran lainnya, tentu akan mendukung ketika internet juga stabil begitu. Terima kasih Pak Taya. Terima kasih Bu Latifah. Baik, Pak Moderator mungkin bisa disimpulkan terkait diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Di close. kawan-kawan semua atas penjelasannya. Saya kira ini diskusinya cukup menarik banget malah, karena kita bicarakan masalah visi Indonesia. Kita bicarakan Indonesia, bro, sampai tahun 2045 nih. Ini bukan hal yang main-main ini. 2045 ini kita punya sumbangsi yang besar. Kita mulai dari malam ini. Ya. Kita punya sumbangsi besar. Meskipun hanya diskusi doang lewat Zoom meeting, tapi kurang rasa ini kalau kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang ASN, mungkin sangat berperan untuk mencapai target pemerintah di tahun 2044. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.